Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama kita untuk meningkatkan ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jalan melaksanakan perintah Allah, berusaha untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang bertakwa serta orang yang beriman ini akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orangnya yang tidak mau mulia? Bahkan siapa orangnya yang tidak ingin dimuliakan? Ini yang memuliakan yang maha mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila hamba-hambanya itu taat kepada Allah, beriman kepada Allah, serta bertakwa kepada Allah. Salawat dan salam mari sama-sama kita sanjung sajikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di yaumil mahsyar kelak kita dapatlah diakui sebagai umatnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang diakui sebagai umatnya Nabi, maka ia akan beruntung, mendapatkan pertolongan Nabi, akan mendapatkan syafaat dari Nabi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini banyak umat Islam yang mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini gawat, hadirin. Sementara di akhirat kelak orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari Nabi adalah orang-orang yang diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita mengaku sebagai umatnya Nabi. Pertanyaannya, apakah Nabi mau mengakui kita sebagai umatnya? Satu jalan, apabila kita ingin diakui oleh Nabi sebagai umatnya, syafaatnya adalah berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau. Ciri-ciri orang yang akan mendapatkan syafaatnya Nabi adalah orang-orang yang dikenali Nabi sebagai umatnya, dan itu dapat diberikan kepada orang-orang yang benar-benar diakui sebagai umatnya. Syarat untuk sebagai umatnya Nabi agar dikenali Nabi, diakui Nabi, mendapatkan syafaat Nabi adalah banyak bersolawat kepada Nabi. Karena orang-orang yang banyak solawat kepada Nabi ini akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, agama yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kita, percayakan kepada kita selaku manusia, ini adalah agama yang mulia. Nggak ada agama yang diakui di sisi Allah
selain Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama yang mulia di sisi Allah adalah Islam. Agama ini diberikan malaikat menolak, tidak sanggup ya Allah. Diberikan kepada gunung-gunung menolak, diberikan kepada makhluk yang lainnya tidak sanggup menahan beban, menahan ataupun diberikan ini agama. Tapi manusia menerima tujuannya agar manusia itu dimuliakan. Agama yang mulia di sisi Allah adalah Islam. Berarti Islam dimuliakan Allah. Dan orang-orang yang mengikut Islam, orang-orang yang beragama Islam, berarti ikut agama yang mulia, berarti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita umpamakan hadirin, ini masjid. Masjid ini lantainya keramik, sama di WC lantainya keramik, di halte lantainya keramik, di kantor-kantor lantainya juga keramik. Tapi ketika orang-orang masuk hotel, masuk halte, masuk WC, masuk kantor, masuk gedung-gedung sekolah dan sebagainya, ini alas kaki, sepatu tidak dibuka. Bahkan nggak tahu berasal dari mana ini sepatu. Langsung saja masuk gelas. Kenapa? Nggak ada kemuliaan. Karena nggak ada kaitannya dengan agama. Tapi masjid sama-sama lantainya keramik. Tapi orang yang mau masuk masjid ini lepas alas kaki, sepatu, sandal dilepas, bersuci lagi, wudu, baru masuk masjid. Kenapa? Masjid ada kaitannya dengan agama. Karena agama ini mulia. Apalagi manusia yang ada kaitannya dengan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita umpamakan lagi kertas. Apabila nggak ada kaitannya dengan agama, banyak kertas berserakan. Itu dibakar, diinjak-injak di jalan, di warung-warung untuk bungkus ikan teri, ikan asin. Ini kertas. Kenapa? Nggak ada kaitannya dengan agama, nggak ada kemuliaan. Tapi kertas yang ada kaitannya dengan agama, apa itu hadirin? Ada tulisannya Al-Quran di dalamnya, Mushaf Al-Quran. Sama-sama kertas, ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim, mulia. Jumpa di tengah jalan, diambil, dipungut, diletakkan tempat yang tinggi agar jangan sampai terinjak. Agama ada tulisan Al-Qurannya. Bahkan sama-sama kertas Al-Quran ini yang ada tulisannya Al-Quran, karena itu adalah kitab suci, nggak boleh disepelekan. Kitab suci sama-sama, kertasnya sama, yang bedakan tulisannya kalam Allah yang mulia, yang agung. Bahkan sama-sama kertasnya, ketika mau megang ini Al-Quran itu bersuci dulu, wudu dulu, sebelum baca dicium dulu, selesai baca dicium dulu, diletakkan yang paling tinggi, mulia. Apalagi kita manusia, nggak tahu dulunya dari mana kita berasal, dari siapa kita dilahirkan. Apabila ada kaitannya dengan agama, amalkan agama, akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama itu mulia. Ada orang yang kaitannya dengan agama mulia serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Siapakah dia? Orang yang belajar ilmu agama. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang meringankan langkahnya menuju ilmu, artinya belajar agama, nanti pada hari kiamat mudahkan langkah kakinya menuju ke surga. Mulia orang yang ada kaitannya dengan agama, mulia orang yang menuntut ilmu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya Mu'adz radhiyallahu anhu, hai Mu'adz, sesungguhnya kepergian pagi-pagi menuntut belajar satu ayat dari kitab Allah lebih baik dari melaksanakan sholat 100 rakaat baru belajar. Hadirin, bahkan sesungguhnya kepergianmu, kata Nabi kepada Mu'adz, pagi-pagi menuntut ilmu ataupun pagi-pagi menuju ilmu, belajar ilmu, satu bab ilmu, baik dapat kamu amalkan ataupun tidak, lebih baik dari sholat 1000 rakaat ilmu. Hadirin sobat ini rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pentingnya ilmu. Baru belajar sudah mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 perkara hadirin yang harus kita tanamkan dalam diri kita, yang akan mendatangkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mendapatkan keselamatan di yaumil mahsyar. Yang pertama, orang yang belajar ilmu. Yang kedua, orang yang mengamalkan ilmu. Yang ketiga, orang yang menyampaikan ilmu. Hadirin sobat kiraan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulia ini ilmu ini. Orang yang belajar agama, menuntut ilmu, sudah begitu besar mendapatkan pahalanya. Para santri di pondok-pondok pesantren melangkahkan kaki ke rumah menuju ilmu, menuju pondok pesantren untuk belajar ilmu, maka kesehariannya, tidurnya saja dihitung ibadah. Tidurnya, apalagi belajarnya. Makannya dihitung ibadah, istirahatnya dihitung ibadah. Ini baru yang sia-sia. Bagaimana dengan belajarnya? Baru belajar ilmu. Jadi berbahagialah para santri, berbahagialah para penuntut ilmu. Sesungguhnya kalianlah yang mulia. Yang kedua, orang yang amalkan ilmu. Tadi orang yang belajar mendapatkan pahala besar. Ini orang yang mengamalkan, belajar, amal, sampaikan. Orang yang amal, orang yang beramal ini akan mendapatkan pahala 2 kali lipat. Dia mendapatkan pahala ketika dia belajar ilmu, ketika dia belajar agama, juga mendapatkan pahala ketika dia amal. Contoh, ini yang nggak tahu ya. Orang yang tahu maka berebut perkara ini. Perkara sholat saja yang ringan, kesehariannya kita kerjakan. Orang yang sholat berjamaah, ketika berjamaah di masjid, maka dia akan mendapatkan pahala 27 derajat. Kalau nggak ada ilmunya, sholat di rumah selesai, dapatnya 1. Tapi karena dia ada ilmunya, dia amalkan, mendapatkan pahala 27 derajat. Yang bagi orang-orang yang tahu ilmu. Sholat sunnah kan dunia beserta isinya. Ini orang yang amal kan mendapatkan pahala belajar dan pahala amal. Ada yang lebih mulia, termulia, paling mulia, tinggi derajatnya. Siapakah dia?
orang yang menyampaikan agama, orang yang menyampaikan ilmu, ini lebih mulia. Sudah mendapatkan pahala belajar, mendapatkan pahala amal, mendapatkan pahala menyampaikan. Satu orang yang menyampaikan perkara agama, perkara ilmu agama, diamalkan oleh orang tersebut, maka orang tersebut pahalanya mengalir kepada orang yang pertama yang memberi pelajaran tadi, orang yang ngajarin tadi. Baru satu orang, bagaimana 2, 3, 4, 10 orang, mengalir kepada orang yang pertama. Terlebih apabila orang yang kita ajarin tadi itu menyampaikan ilmunya kepada orang lain, nggak usah banyak-banyak, dapat 10 saja, mengalir kepada si kolam, mengalir kepada orang yang pertama. Terlebih orang yang kedua tadi mengajarkan terus sampai hari kiamat. Makanya ilmu ini adalah jariyah. Pelakunya orang yang pertama menyampaikan ilmu meninggal dunia, pahalanya terus mengalir, bahkan bertambah, berlipat ganda, berkali-kali lipat, beribu kali lipat gandanya apabila ilmu sudah disampaikan dan diajarkan terus. Masya Allah, begitu besarnya, mudah mencari kebaikan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus benar-benar memanfaatkan, harus benar-benar menyambut ini berita gembira dari Rasulullah SAW. Maka para santri pertahankan kalian di pondok pesantren. Setelah itu ajarkan kepada orang lain. Yakin inilah yang akan benar-benar menyelamatkan kalian. Inilah yang akan benar-benar memberikan keselamatan, yang akan menaikkan derajat kalian. Akan hadirin, orang yang berilmu ini lebih ditakuti setan. Orang yang berilmu sedang tidur ini lebih ditakuti setan daripada seorang ahli ibadah yang melaksanakan ibadah. Orang berilmu tidur, setan datang takut. Orang yang sedang ibadah tapi tanpa ilmu malah senang sama orang yang ahli ibadah, takut sama orang yang tidur. Misalnya orang yang berilmu sedang tidur, di depannya ada orang yang sedang melaksanakan sholat, tapi sholatnya salah, maka setan ini lebih khawatir, takut kalau orang berilmu ini bangun ngajarin dia, maka benarlah sholat dia. Inilah kemuliaan orang-orang yang memiliki ilmu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemuliaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan sudah nampak jelas. Kini tinggal kita, tinggal individu hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, kemana arah langkah kehidupan ini. Ingat, hari ini kita masih hidup, hari-hari yang kita lalui sampai hari ini serta ke depan lebih menjamin kita menuju alam kubur. Setiap waktu, hari-hari, detik sampai hari ini yang kita lalui lebih menjamin kita akan masuk ke dua tempat, surga atau neraka. Tinggal tergantung kita. Semoga dalam kesempatan ini dapatlah memberikan manfaat, pencerahan, menjadi iktibar, pelajaran, pengetahuan betapa pentingnya ilmu. Semoga bermanfaat. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka